Menyelesaikan game sepanjang Zelda dalam waktu kurang dari 30 menit terasa seperti tugas yang mustahil. Meski begitu, sekitar 40 orang di seluruh dunia telah mencapai prestasi ini. Mereka adalah para speedrunner, pemain yang berdedikasi untuk menyelesaikan game dalam waktu sesingkat mungkin. Hasilnya adalah adegan-adegan menakjubkan, di mana setiap gerakan dilakukan dengan mahir. Tidak heran video-video ini mengumpulkan jutaan penayangan. Namun, di mana ada jutaan, ada oportunis. Hari ini, kita akan menjelajahi skandal terbesar di dunia speedrun, kasus Minecraft. Di dunia Minecraft, Dream adalah sosok ikonik. Dengan 20 juta subscriber di YouTube, manuver yang mencatat sejarah, dan speedrun yang memecahkan rekor dunia, dia terlihat tak terkalahkan. Namun, pada 11 Desember 2020, citra sang idola runtuh ketika laporan ilmiah sepanjang 29 halaman dirilis, membuktikan bahwa Dream telah curang. Kasus ini mencapai proporsi internasional, bahkan dikomentari oleh para pembuat konten Minecraft besar asal Prancis. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi? Di Minecraft, untuk menghadapi bos akhir, dibutuhkan dua item krusial, Nike Blaze Rod dan 12 Ender Pearl. Blaze Rod memiliki peluang 50% untuk didapatkan dengan mengalahkan monster tertentu, sementara Ender Pearl hanya memiliki probabilitas 4,6% saat ditukar dengan emas kepada NPC tertentu. Tentu item ini juga bisa dikumpulkan dengan mengalahkan Enderman, tetapi hal itu membuat prosesnya tidak layak untuk speedrun. Namun, statistik ini menyembunyikan masalah sebenarnya di balik kasus Dream. Pemain menganalisis semua upaya yang tercatat dalam siaran langsungnya, menemukan anomali yang tidak dapat dijelaskan. Dia seolah memiliki keberuntungan yang sangat besar, jauh di atas rata-rata. Masalahnya bukanlah keberuntungan ini terjadi sesekali, melainkan berulang ratusan kali. Secara teknis, peluang hal ini terjadi secara alami adalah 1 dari 7,5 miliar, setara dengan memenangkan lotre 2 kali berturut-turut. Tapi bagaimana tepatnya Dream bisa mengakali sistem selama siaran langsung? Teori yang paling masuk akal menyarankan bahwa dia langsung memodifikasi kode permainan. Dream sendiri dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut dan bahkan menyewa seorang PhD dalam astrofisika lulusan Harvard untuk menghasilkan analisis teknis yang bertentangan. Menurut pembelaannya, peluang statistik telah dibesar-besarkan. Jika kita mempertimbangkan 100 juta orang bermain Minecraft, salah satu dari mereka mungkin memiliki keberuntungan yang sama seperti Dream. Kebetulan, itu adalah perkiraan jumlah pemain aktif bulanan dalam permainan. Jadi secara teori, Dream hanyalah orang yang beruntung saat itu. Tapi tentu saja, internet tidak menelan penjelasan itu. Para ahli meninjau setiap detail dan kesimpulannya jelas. Ceritanya tidak masuk akal. Seorang pembuat konten memutuskan untuk menguji teori dengan menjalankan jutaan permainan secara bersamaan, mencoba mereproduksi hasil Dream. Spoiler, tidak pernah mendekati. Semakin tekanan meningkat, semakin Dream tampak mundur, hingga akhirnya mengakui kecurangan secara tidak langsung. Tapi jika dia sudah begitu terampil, mengapa curang? Dream memiliki potensi untuk berada di antara yang terbaik di dunia. Masalahnya adalah, dalam speedrun Minecraft, faktor keberuntungan terlalu besar, dan penonton seringkali tidak memahami itu. Mereka mendukung yang terbaik, yang nomor satu. Citra Dream bergantung pada posisinya di puncak. Kurang beruntung? Mungkin. Keserakahan? Kemungkinan besar. Apakah dia menderita konsekuensinya? Sebenarnya, tidak terlalu. Dia masih mendapatkan 6 juta subscriber selama skandal. Tidak ada publisitas yang buruk, hanya publisitas. Salah satu kecurangan yang paling sulit dibongkar. Celeste termasuk dalam 20 game favorit saya. Dan saya bukan satu-satunya, ada komunitas besar yang didedikasikan untuk speedrun game ini. Para pemain terbaik bersaing untuk memotong 1/1000 detik dari rekor, sampai pada tahun 2019, seorang pemain yang sebelumnya tidak dikenal mencapai waktu tercepat dalam sejarah. Speedrunnya dipublikasikan di internet, dan disinilah dimulai penyelidikan yang kemudian diklasifikasikan sebagai speedrun paling aneh sepanjang masa. Ya, gambarnya buruk, timer dimatikan, musik diganti dengan sesuatu yang mengerikan, dan di pojok kanan bawah ada burung beo dengan pesan Long Live Archie. Jelas ini bukan format tradisional, bahkan judulnya pun aneh. Sepanjang speedrun, pemain harus sering menjeda untuk melewati cutscene. Hampir di akhir game, saat mencoba Phoenix, muncul ini, lingkaran biru di bilah bawah. Ini menandakan bahwa pemain mengumpulkan buah di run sebelumnya. Padahal ini mustahil, karena untuk speedrun, game harus dimulai dari awal. Belum
Belum lagi salah satu buah yang katanya dia kumpulkan selama rekaman, bahkan tidak terlihat. Jadi, bagaimana dia menipu? Cukup sederhana. Dia menggunakan video editor untuk menggabungkan beberapa cuplikan gameplay di mana dia mendapatkan hasil terbaiknya. Kemudian, dia membuat semua orang percaya bahwa dia melakukannya dalam satu percobaan. Teknik yang dikenal sebagai splicing. Petunjuk lainnya adalah checkpoint. Biasanya saat mencapai checkpoint untuk pertama kalinya, ikon penyimpanan muncul di pojok kanan bawah. Tapi ingat apa yang ada di sudut yang sama di layarnya. Burung beo tadi yang jujur saja merupakan langkah cerdik untuk menyembunyikan fakta bahwa dia sudah melewati checkpoint itu sebelumnya. Sehari setelah divalidasi, speedrun tersebut secara resmi dihapus dari peringkat. Phoenix bahkan mengakui bahwa dia curang. Yang paling ironis adalah dia sebenarnya bukan pemain yang buruk. Tanpa kecurangan, dia berhasil mencapai waktu yang mengesankan sesuai aturan. Namun, dengan penuh rasa malu, dia tidak pernah lagi mencoba menempati posisi podium. Rekaman splicing tertua yang saya temukan berasal dari tahun 2005 dalam speedrun Zelda yang dilakukan oleh TSA. Dalam kasus ini, pemalsuan terlihat jelas dari audio. Namun, kebanyakan pelaku kecurangan jauh lebih halus, menghasilkan editan video yang hampir tak terdeteksi. Setidaknya, itulah yang mereka percayai. Dengan teknik analisis saat ini, kami berhasil mengungkap apa yang mungkin merupakan kasus splicing terbesar yang pernah ditemukan, Exo SDA di Super Meat Boy. Pemain ini dulunya adalah ikon, bertanggung jawab menginspirasi seluruh generasi untuk mencurahkan waktu pada game yang dikenal karena kesulitannya yang ekstrem. Semuanya berubah pada tahun 2017, ketika metode verifikasi baru dikembangkan. Saat penyimpanan otomatis, karakter muncul dengan animasi mengangkat dan menurunkan tangan. Dan disitulah kunci untuk mengungkap kecurangan tersebut. Animasi ini mengikuti siklus tetap dari awal hingga akhir setiap level, dengan jumlah frame yang pasti. Misalnya, jika animasi memiliki 20 frame, mungkin 12 frame di awal dan 8 di akhir menyelesaikan gerakan sebelum mengulang. Tapi ketika menganalisis run dari speedrunner terbaik, apa yang kami temukan? Frame mereka tidak cocok. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa video-video tersebut telah diedit. Ketika penemuan ini terungkap, itu menjadi kejutan bagi komunitas. Beberapa mencoba membela diri. PC saya tidak terlalu bagus, kadang gamenya lag, dan saya harus memulai ulang rekaman. Tapi tidak ada yang menerima penjelasan itu. Dan Exo hilang begitu saja. Mustahil untuk lolos dari pengawasan para speedrunner. Degats ketahuan dari jumlah granat, senjata unik di satu adegan, animasi sebuah ikon, suara statik audio, bahkan variabel tersembunyi. Lihat saja Zelda. Ketika mereka menemukan bahwa api Ganon tidak acak, melainkan nilai spesifik per sesi yang dibagikan dengan bos tertentu. Cukup amati polanya. Di nomor 1, ia meleset, lalu menyesuaikan pukulan. Ya, ada yang menyelami kode-kode hanya untuk memeriksa detail ini. Speedrun punya skandal-skandal lamanya. Menyelesaikan game dalam waktu tercepat bukan hal baru. Ini sudah ada sejak awal. Di era game yang mungkin tidak diingat oleh generasi sub-40, satu nama menonjol, Todd Rogers. Pemegang rekor dunia di lebih dari 100 game. Semuanya dari zaman prasejarah gaming. Kini, sudah tua, ia masih aktif, dengan tempat di Guinness dan sponsor yang mendukung ketenarannya. Semuanya runtuh pada 2018. 36 tahun sebelumnya, pada 1982 Activision secara resmi memvalidasi waktunya di Dragster, 5,51 detik. Tak seorang pun pernah menyamai pencapaian itu. Bahkan AI yang diprogram untuk bermain dengan presisi mutlak. Ia sendiri, omong-omong, tak pernah mengulang waktu itu di acara manapun. Selalu jauh, sangat jauh. Keberuntungan, itu lebih seperti Saint Bug. Beberapa orang bahkan menganalisis sinyal listrik dari kaset, skornya secara fisik, listrik, dan dalam beberapa hal, secara kuantum mustahil. Untuk memperburuk keadaan, ketika kasus ini terungkap, mereka meninjau rekor-rekornya yang lain dan menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Skor yang menentang logika. Mari kita ambil contoh Wabit, di mana skor harus merupakan kelipatan 5 dan memiliki batas maksimum 100. Tetapi dia mengaku mencapai 198. Bagaimana mungkin? Saat itu, rekor hanya diverifikasi dengan foto, sesuatu yang mudah dimanipulasi. Secara teori, kita bisa memverifikasi, tetapi setelah 4 dekade, gambar-gambar itu telah hilang di telan waktu. Kejatuhan Todd Rogers yang legendaris sangat menggemparkan.
Run. Dia kehilangan tempatnya di Guinness, sponsor, dan prestis. Kasusnya juga menyeret legenda game lainnya, Billy Mitchell, yang bahkan memiliki film tentang perjalanannya. Donkey Kong, Pac-Man, dia memegang banyak rekor dunia, termasuk skor sempurna pertama dalam sejarah. Keterangan, komunitas Amarad.org 3 juta poin tanpa kehilangan satu nyawa pun. Namun, ketika diketahui bahwa Todd Rogers memvalidasi sebagian dari rekor-rekor itu, seluruh karier Billy Mitchell diperiksa dengan teliti. Saat menganalisis video lama, mereka menyadari bahwa susunan elemen di layar hanya terjadi saat menggunakan emulator, praktik yang jelas dilarang untuk rekor resmi. Adil saja, dia tetap seorang pemain yang luar biasa. Tanpa bukti yang konklusif, rekornya dikembalikan, tetapi kerusakan pada reputasinya tidak dapat diperbaiki. Skandal Yu-Gi-Oh! Kai Vera, streamer asal Brasil, mengajukan tantangan berani, menyelesaikan Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories dalam waktu sesingkat mungkin. Pada percobaan pertamanya, ia hampir tidak mengenal permainan tersebut, namun langsung meraih peringkat ketiga di klasemen. Apa rahasianya? Mekanik permainan ini terdiri dari duel beruntun yang memberi hadiah kartu baru kepada pemain, memungkinkan mereka menyusun deck yang semakin kuat. Untuk mencapai speedrun yang sukses, tidak ada rahasia khusus. Dibutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan kartu yang tepat. Salah satu yang paling diidamkan adalah Meteor Black Dragon, dengan peluang muncul hanya 0,39% yang bisa dikombinasikan dengan kartu Dragon's Treasure. Dan, seolah ditakdirkan, speedrunner amatir kita ini berhasil mendapatkan semua kartu ultra langka tersebut pada percobaan pertamanya. Tapi tidak hanya itu. Di akhir duel, seperti yang sudah disebutkan, pemain menerima sebuah kartu dan nomornya ditampilkan di pojok kiri bawah layar. Namun, dalam kasus Kai Vera, nomor yang muncul tidak sesuai dengan kartu yang didapat. Kenapa? Dengan mengubah rasio munculnya kartu secara tidak sah, para penipu akhirnya merusak memori permainan, sehingga kartu tidak dapat tercatat dengan benar. Dan begitulah situasi memalukan seperti ini muncul. When a glitched Aerozoyo Zero card appeared at the end of a level. What? Did you? Di dunia speedrun, kecurangan dengan action replay, alat yang memungkinkan modifikasi permainan secara real-time adalah hal yang umum, dan biasanya hal tersebut cepat terungkap. Mobil yang melaju terlalu kencang dalam speedrun GTA Anti-Flying, pertandingan yang dimanipulasi di Bandit 5K Half-Life 2, atau lompatan yang hampir mustahil dilakukan sekali saja oleh Chibi di Paper Mario. Bicara tentang Chibi, entah kalian ingat atau tidak, dialah yang kerap membuat ulah selama acara speedrun dan akhirnya mendapat teguran yang cukup keras. Kembali ke Kai Vera, pemain Yu-Gi-Oh! Itu, kira-kira apa yang terjadi padanya? Dia bukanlah pemain yang baik, dia mengganggu komunitas yang menyelidikinya, melecehkan seorang gadis, mengirim foto intim, membuat gerakan tidak senonoh, dan sebagai pelengkap dia bahkan menato wajah korbannya di lengannya sendiri. Sosok yang tidak biasa ketika speedrunners menipu komunitas mereka sendiri. Badaboom adalah saluran berhasil yang berisi konten viral. Tidak terlalu canggih, tidak fokus pada game, namun di sanalah rekor speedrun dipecahkan. Orang ini muncul tiba-tiba di set yang berpura-pura menjadi gamer dan mempermalukan semua orang sambil meneguk soda. Aneh, bukan? Untuk menjelaskan kejadian ini, saya harus terlebih dahulu membahas kasus Superfast Jellyfish. Dengan itu, sampai jumpa di bab berikutnya. Ketika dia menantang komunitasnya untuk melakukan speedrun Mario 64 dengan mata tertutup, itu seharusnya hanya lelucon. Tapi berubah menjadi sirkus nyata ketika mereka menyadari bahwa dia bisa melihat layar seperti mengikuti jamur di lokasi acak. Tidak ada suara yang menunjukkan posisi-posisi itu. Pada kenyataannya, dia hanya menggunakan penutup mata yang memungkinkannya mengintip dari bawah. Trik umum lainnya adalah merekam gameplay yang meniru tabrakan dengan rintangan, lalu menyiarkan rekaman itu seolah-olah live, seperti pengisi suara yang melakukan dub. Itulah yang dilakukan ISDA, yang bahkan merekam tangannya memegang controller, hanya untuk akhirnya ditemukan bahwa gerakannya tidak sesuai dengan layar. Semuanya diedit. Itu adalah speedrun otomatis. Mengamati hal ini, sepertinya mereka mempersulit diri sendiri. Setuju? Mengapa para speedrunner ini melakukan kecurangan? Satu langkah salah dan karier mereka berakhir seketika. Jika hanya karena kesombongan, risikonya tidak sebanding. Pada kenyataannya, kita memandang speedrun sebagai semesta vintage yang mempertahankan kepolosan tertentu. Sementara para pro player adalah sosok tampan, disiplin, disponsori, dan
dan diperlakukan seperti bintang olahraga, speedrun tetap mempertahankan nuansa basement dengan para fanatik yang menghabiskan waktu dalam anonim. Teks diterjemahkan oleh komunitas amara.org. Ini adalah pandangan yang ideal, namun realita pasar tidak kenal ampun. Ada prinsip fundamental di internet. Pemenang mengambil segalanya. Posisi teratas mendominasi ruang yang tidak proporsional dibandingkan yang lain. Baik Amazon di e-commerce atau Google di pencarian online, pesaingnya tertinggal tahun cahaya. Dan tentu saja, hal yang sama berlaku untuk para speedrunner. Yang paling berbakat menarik komunitas terbesar dan, akibatnya, pendapatan lebih besar. Ingat kanal viral Brasil itu? Yang mengunggah speedrun, bukan sebagai lelucon, tetapi karena konten itu benar-benar menarik. Video rekor speedrun mengumpulkan jutaan tayangan. Itulah mengapa kecurangan sangat serius. Baru-baru ini, seorang streamer kehilangan tempatnya di turnamen penting. Dia bukan penipu. Acara itu akan menjadi kesempatan besar untuk bersinar, mendapatkan visibilitas, dan mungkin bahkan mengubah passionnya menjadi profesi. Dia layak, dia yang terbaik di game itu. Teks diterjemahkan oleh komunitas amara.org. Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi. Dengan kecurangan, yang benar-benar terbaik tidak lagi menjadi pemenang. Reaksi para penipu ketika tertangkap menunjukkan betapa besar taruhannya. Beberapa menghilang karena malu, yang lainnya malah berbalik ke pertarungan hukum. Misalnya, ada skandal yang tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena pihak yang terlibat menggunakan serangan otomatis ketika disebutkan. Meskipun demikian, di tengah semua tantangan, masih ada cahaya di ujung terowongan. Komunitas yang solid bersatu dalam acara seperti GDQ atau Speed Dons yang baru-baru ini diinisiasi oleh Miss RMV membuktikan bahwa semangat kolaborasi masih tetap ada. Speedrunning adalah perjalanan luar biasa yang Anda bagi bersama komunitas Anda, berkembang setiap kali berlatih dan termotivasi oleh mereka yang mendukung Anda. Jangan mengecewakan mereka. Menyukai video ini? Kami berusaha keras untuk menyajikan konten yang paling lengkap. Ingin lebih banyak konten seperti ini? Jangan lupa untuk berlangganan, memberikan like dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan apapun. Ucapan terima kasih khusus kepada Kid Moon untuk kolaborasinya dalam naskah. Dia juga seorang speedrunner berpengalaman. Terima kasih sudah berada di sini semuanya. Sekarang saatnya untuk beraksi. Sampai jumpa lagi.